Shalom. Waduh, masih ngantuk? Ya, hujan deras ya? Ya, tetap semangat ya. Saya yakin Jemaat Raja Wali selalu terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ya, shalom juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti secara online, kiranya Tuhan juga memberkati. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ke 18. Sudah ketemu semua? Alkitab dan Alkitabnya? Udah? Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop berjudul, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ragukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Keselamatan dan Tindakan Iman. Yang kita boleh ambil firman-Nya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-18. Ibu-ibu, kalau minggu yang pertama kemarin Bapak Gembala berbicara tentang apa? Iman dan apa? Minggu pertama, firman dan iman dan firman Tuhan. Kemudian minggu yang kedua, iman dan apa? Janji Tuhan. Nah, kalau kemarin tamu, judulnya apa ayo? Wah, 100. Nah, itu yang ketiga baru betul ya. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan diberi judul Keselamatan dan Tindakan Iman. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua di sini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang sudah dibaptis angkat tangan? Udah semua. Pak Tony belum? Saya yakin di sini sudah semua. Puji Tuhan. Artinya bahwa ketika iman saudara dilabuhkan di dalam Yesus Kristus, maka saudara beroleh keselamatan itu. Amin. Tapi saudara, ada tetapinya. Harus sampai akhir. Harus sampai kita dipanggil Tuhan. Baru kita beroleh keselamatan itu. Nah, kalau saudara tidak sampai akhir, ya punten mawon nggih. Saudara ketinggalan. Amin. Tetapi harus kita kerjakan keselamatan itu sampai akhir.
Sehingga dibutuhkan yang namanya tindakan iman itu sendiri. Karena setelah saudara diselamatkan, slide berikutnya, kita dipanggil untuk melakukan apa yang namanya ketaatan. Kecil ya, nggak kelihatannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau di depan kecil ya. Ya. Keselamatan itu bukan sekedar urusan mati masuk surga. Tetapi juga tentang ketaatan kita terhadap firman Tuhan setelah kita mendapatkan keselamatan itu, saudara. Artinya bahwa keselamatan yang sudah diberikan sama Tuhan itu, mari kita kerjakan lebih lagi. Tidak setelah saudara diselamatkan terus bubuk-bubuk santai enak-enak, tidur-tiduran, tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Bukan demikian, saudara. Karena saudara dan saya sudah diberikan apa? Kemampuan untuk melakukan semuanya itu buat Tuhan. Sehingga ketika kemampuan itu diberikan buat saudara dan saya, ada tanggung jawab yang penuh yang kita harus lakukan, yaitu kita harus taat akan firman-Nya sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya buat saudara dan saya, bagaimana bentuk ketaatan itu yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan ketika kita dan saya, saudara dan saya menerima keselamatan itu? Slide yang pertama. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan apa? Takut dan gentar." Perlu digarisbawahi, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bentuk ketaatan kita yang harus kita kerjakan itu, yang pertama ini, sekalipun saudara dan saya tidak ada dalam pengawasan, tetap saudara harus melakukannya dengan taat mengasihi Tuhan. Amin. Jadi tidak harus saudara dan saya itu diawasin terus. Saudara baru melakukan tindakan-tindakan iman kita kepada Tuhan. Tidak, saudara. Kalau hari ini saudara boleh memuji Tuhan dengan luar biasa, bersorak-sorai memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika saudara masih ada di dalam. Tetapi setelah keluar dari tempat gereja saudara, dan saudara pulang ke rumah masing-masing, bukannya haleluya 12 kali, tetapi halelupa. Haleluya harusnya, bukan halelupa, saudara. Tadi ditanya minggu pertama, firman yang disampaikan apa? Minggu yang kedua apa? Tidak boleh lupa. Nah, di sini Paulus slide berikutnya mendorong jemaat di Filipi ini agar tetap taat entah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka atau tidak. Kerinduan Paulus supaya jemaat ini tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena apa yang Paulus sudah ajarkan di dalam kehidupan mereka, baik saat mereka susah, baik saat mereka senang, ketika Paulus hadir di dalamnya, jemaat Filipi ini kehidupan rohnya terus dibangun dari hari lepas hari. Sehingga menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak seperti anak-anak pengen mangannya susu saja. Tetapi harus makanan keras yang harus kita terima karena kita sudah dewasa.
Nah, kedewasaan itu membuat kita semakin kuat dan teguh sekalipun di tengah tantangan dan pencobaan yang hari-hari ini kita hadapi. Nah, Paulus mengajarkan demikian, mendorong jemaat Filipi agar tetap setia. Dia mengerjakannya dengan apa tadi? Takut dan gentar. Sekalipun tidak diawasi oleh Paulus. Sebaliknya, ketaatan sejati memang tidak bergantung pada ada atau tidaknya pemimpin yang mengawasinya. Nah, kalau di sini tentunya Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan seluruh staf hamba-hamba Tuhan. Nah, sekalipun tidak dilihat hamba-hamba Tuhan di sini, kita harus melakukan bagian kita untuk Tuhan. Jangan hanya dilihat saudara baru giat melakukannya. Amin. Jemaat Losari juga demikian. Saya rindu sekalipun gak ada Pak Lukman, gak ada gembalanya, sekalipun gembalanya baru jalan-jalan. Ya, udah dapat oleh-oleh belum? Belum. Bapak gembalanya mana? Belum ada ya? Oh, ada di luar. Nah, nanti besok hari Jumat minta oleh-oleh. Enggak saudara ya, didoakan supaya Bapak Gembalanya kuat-kuat dan sehat saja. Amin. Jemaat Losari harus sungguh-sungguh lebih lagi. Jadi tidak perlu pengawasan. Kalau diawasi baru jangan gitu saudara. Nah, di sini ada pembangunan. Om Amos itu kalau setiap hari diawasi naik turun. Sampai terkadang saya biasanya nggak pernah kram, kakinya kram saudara. Nah, mengawasi jangan sampai demikian. Kalau Om Amos nggak lihat, itu kerjanya enak-enak saja, ngobrol sama temannya. Seharusnya dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Jangan gitu saudara. Tidak baik. Nah, pengalaman Om Amos dulu juga gitu. Ketika saya masih bekerja di Danamon. Nah, pimpinannya pergi. Enggak tahu perginya ke Bandung karena rapat ada urusan para pemimpin. Nah, biasanya kalau enggak ada pemimpin, anak buahnya itu kerjanya ngobrol ya. Berarti pernah ya jadi anak buah ya. Ngobrol. Harusnya tugasnya dilakukan dengan tanggung jawab penuh. Ya santai-santai saja karena apa? Enggak ada pimpinan, enggak ada bos. Jangan gitu saudara. Mungkin di sini ada pelayan toko. Nah, kalau ada bosnya aja, waduh. Kalau nyambut apa? Nyambut para customer, pembeli itu, waduh ramah sekali. Coba kalau enggak ada, mecucu manyun. Seharusnya biasa dagangannya laris. Ini karena saudara manyun saja. Pembelinya takut datang. Jangan gitu saudara. Sekalipun gak ada pimpinan, gak ada bos, kita lakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, maka apa yang kita kerjakan itu ada damai sejahtera, ada sukacita saudara. Puji nama Tuhan. Ketaatan sejati memang tidak tergantung pada ada atau tidaknya pemimpin yang mengawasinya. Ini perlu dicamkan saudara. Jadi bekerjalah lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Sekalipun pemimpinnya tidak ada. Janjinya sama siapa? Sama Tuhan, jangan sama saya. Kalau sama saya pasti saudara janjinya diingkari. Tapi kalau sama Tuhan, kita takut sama Tuhan. Amin. Takut bukan berarti kita ketakutan, tidak. Karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kehidupan sebagai garam dan terang itu menunjukkan tentang integritas kita. Dan itu dilatih dari sejak tidak ada orang yang melihatnya. Ini berbicara tentang kejujuran, integritas kita. Kita harus
tunjukkan sebagai apa? Anak-anak Tuhan. Sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Bisa kita lakukan? Nah, ataupun sebagai pengerja disuruh apa sama bosnya? Mungkin, maaf, kita disuruh beli apa? Harganya 100.000, ngomongnya berapa? 150, notanya dibikin 150. Di tempat ini juga ada saudara, tapi enggak di tempat ini, di atas sana, para tukang-tukang itu. Saya nyuruh beli bambu, suruh beri tangga, padahal harganya cuma 45, tapi dia bilangnya 65. Sudah 65, mintanya apa? Minta ongkos bensin. Nah, untungnya saudara, saya beli, taunya itu karena saya beli bambu di tempat yang mereka beli yang sama. Terus dia ngomong, cerita sama saya, Pak, kemarin ada yang beli bambu. Oh iya, saya pura-pura enggak tahu, padahal itu saya yang nyuruh. Dia cerita, baru saya dengar, oh iya, jadi tahu, lihat orangnya yang tidak jujur. Jangan sampai demikian ya, sekalipun tidak diawasi. Lakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Ini bukti satu ketaatan kita ketika saudara sudah diselamatkan. Dan satu tindakan iman kita harus kita kerjakan lewat ketaatan itu. Dan bentuk yang pertama ini, jangan sampai kita melakukan ini seringnya pengen diawasi aja. Jangan ya. Sekalipun tanpa pengawasan, kita mau tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, bentuk ketaatan yang harus kita kerjakan di sini yaitu yang kedua. Alasannya adalah kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Slide selanjutnya. Jadi ketaatan Tuhanlah yang sebenarnya bekerja di dalam kita sesudah kita diselamatkan, agar dapat melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Jadi, ketika saudara diselamatkan itu bukan hasil usaha saudara dan saya. Itu karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Saudara telah diberikan satu kemampuan sama Tuhan. Di dalam mengerjakan keselamatan itu, tanpa Tuhan kita tidak ada kekuatan, saudara. Tanpa Tuhan, sia-sialah usaha saudara dan saya. Untuk membangun ketaatan kepada Tuhan dalam perbuatan baik kita, kekuatan sendiri itu tidak pernah cukup, saudara. Artinya, kita tidak boleh sombong. Kita tetap membutuhkan orang lain. Bukan saja membutuhkan orang lain, tetapi juga terlebih membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena kita sadari ketidakberdayaan kita, kelemahan kita. Makanya ketika saudara diberikan tanggung jawab sama Tuhan, jangan neko-neko, lakukanlah dengan setia. Karena apa? Kepandaian, kepintaran, itu semua datangnya daripada Tuhan. Kalau semua kepandaian dan kepintaran ini kita lakukan di dalam Tuhan, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Mari di tengah-tengah zaman yang ada ini, kita mau biarlah kita terus bersandar dan bersandar melekat di dalam Tuhan. Karena bersandar pada kekuatan itu membuat saudara dan saya dimampukan untuk mengerjakan keselamatan itu di dalamnya. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah seiring jalan yang ada ini, banyak orang merasa dirinya hebat. Banyak orang merasa dirinya itu sanggup. Padahal tidak mereka sadari bahwa semua yang mereka bisa lakukan itu, tadi firman Tuhan dengan jelas katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini harus dipahami, harus disadari saudara dan saya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Baik kemauan maupun pekerjaan yang kita lakukan selama ini. Tanpa Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Amin. Amin. Mari saudara, belajar bersandar terus pada kekuatan sama Tuhan. Karena di dalam kekuatan Tuhan itu, ada satu dinamos, ada satu kekuatan yang besar yang mengalahkan segala kelemahan-kelemahan ego-ego kita. Sehingga kita boleh semakin turut akan kerelaan hatinya, kehendaknya di dalam setiap tingkah laku yang kita lakukan setiap harinya. Tanpa kekuatan Tuhan, maka kita tidak mampukan. Satu kesaksian yang saya lakukan dan saya alami di dalam khususnya pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan. Tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, di sini ada STH, di sini ada pokoknya mereka yang punya gelar-gelar. Saya sadar saudara, tapi saya belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya belajar firman Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga jujur, saya enggak sekolah Alkitab disuruh berdiri di hadapan saudara itu rasanya minder saudara. Minder. Tapi saya punya Allah yang luar biasa. Dia yang memberi kekuatan itu. Dia yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk saya bisa bercakap-cakap. Bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini semua bukan kuat dan gagah saya. Jujur saudara, ketika saya masih remaja dulu, suruh doa aja. Kalau sudah remaja gitu, ada saja saya lari saudara. Pura-pura apa? Ke belakang. Padahal di belakang tuh hindarin supaya enggak ditunjuk doa. Tapi saudara, setelah tahu bagaimana kuasa doa itu sungguh luar biasa kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Itu ada satu mujizat demi mujizat terjadi kalau kita dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya saudara, doa yang tadinya biasanya cuma 5 menit, itu berubah jadi 15 menit, berubah jadi setengah jam, dan seterusnya, sampai menyukai. Yang namanya doa itu karena apa? Ada dampak tersendiri. Bukan kuat gagah dan saya, kepintaran saya, bukan saudara. Itu semua karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya ada satu tindakan iman, ketaatan kita yang harus kita kerjakan. Bahwa di dalam Tuhan ada sumber segala-galanya. Amin.
Itu sebabnya setiap pribadi kita harus memiliki kekuatan Tuhan. Bawa di dalam setiap doa-doa saudara. Bersandar penuh. Yakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya miliki kekuatan Tuhan. Bersandar penuh kepada Dia. Maka untuk membangun ketaatan kepada Tuhan dalam perbuatan baik kita ini, kekuatan sendiri tidak pernah cukup. Kita perlu dan membutuhkan kuasa Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu melalui doa-doa kita semua. Amin. Doa mengalahkan segala-galanya. Karena Dia yang berkuasa. Puji nama Tuhan. Kemudian, hal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, jadi bagaimana bentuk ketaatan ketika saudara dan saya sudah diselamatkan? Yang ketiga ini, kita harus mau lakukan dengan tanpa persungutan dan bantahan. Banyak tuh saudara, anak-anak Tuhan yang seringkali bersungut-sungut. Apalagi hari-hari ini menghadapi satu perekonomian yang luar biasa. Karena dampak suhu politik yang hari-hari ini bukan semakin baik, semakin memanas. Sehingga perekonomian itu menanti siapa nanti pemimpin yang akan menggantikannya. Itu sebabnya perlu saudara berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Sehingga perekonomian yang akan datang ini lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sehingga di dalam situasi dan kondisi yang ada ini, ada begitu banyak, bukan saja orang-orang di sekeliling kita, tetapi anak-anak Tuhan pun mengalami nggerutu. Harga-harga mahal, cabai sekarang naik lagi. Apalagi telur juga belum turun-turun. Dan masih banyak hal lagi yang membuat apa? Kita seringkali bersungut-sungut. Kok gini ya? Kok gini ya? Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Amin. Nah, jika ketaatan yang kita lakukan disertai dengan ucapan syukur, maka akan lebih ringan dilakukan. Namun sebagian memilih untuk mengerjakannya dengan persungutan dan bantahan, bukannya mendapatkan kekuatan, yang justru yang terjadi, kita akan menjadi lemah. Nah, saudara, kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk kita apa? Boleh memancarkan cahaya dan menjadi berkat sebagai anak-anak terang. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Di tengah-tengah zaman yang bengkok, dunia yang bengkok ini. Justru lewat kehadiran saudara dan saya, saudara akan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang ada ini. Amin. Karena saudara yang menjadi anak-anak terang, yang menerangi kegelapan di dunia ini. Amin. Mau memancarkan hidupnya di dalam Tuhan? Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah sama Tuhan. Lebih baik kita apa? Mengucap syukur. Itu akan membuat saudara lebih ringan adanya ketika kita melakukan segala sesuatunya. Kalau kita mengerjakan dengan sungut-sungut, dengan berbantah-bantah, itu tidak ada damai sejahtera. Di sini banyak membutuhkan pekerjaan Tuhan. Yang saudara bisa lakukan,
Dengan kemampuan yang Tuhan beri, lakukanlah untuk Tuhan. Jangan yang pertama seperti tadi harus diawasin dulu, baru mengerjakan. Enggak, saudara. Tetapi kita kalau melakukannya segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak ada perlu bantah-bantahan. Maka engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan kekuatan baru. Sesuai dengan GBI kita, GBI apa? Raja Wali. Raja Wali itu terbangnya pengennya rendah terus atau tinggi? Selalu tinggi. Karena ada kekuatan kepak sayapnya yang sungguh luar biasa. Enggak seperti burung emprit, saudara. Pengennya di bawah. Ngambilin padi yang mau dipanenin. Tidak demikian. Kita harus terbang tinggi naik. Sehingga di dalam menghadapi setiap tantangan hidup saudara. Dan mengisi hari-hari yang ada. Ketika saudara sudah diberikan keselamatan kekal sama Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus lakukan. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kehidupan saudara boleh memancarkan kasih Kristus. Sehingga saudara boleh menjadi berkat sebagai anak-anak terang di dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita bangun hidup kita lebih lagi bersama dengan Tuhan. Karena apa? Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup saudara. Tidak santai-santai saudara. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk kita semakin taat lebih lagi. Sekalipun kita tidak ada dalam pengawasan. Dan kita sadari kita harus bersandar penuh pada kekuatan Tuhan. Dan terlebih lakukan segala sesuatu tanpa kita bersungut-sungut. Tanpa kita berbantah-bantah di hadapan Tuhan. Maka mahkota kehidupan kekal diberikan buat kita semua. Amin. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan cahaya kemuliaannya dan menjadi berkat sebagai anak-anak terang di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri. Kita